Benarkah menabung tidak bisa kaya? Benarkah menabung juga tidak membuat aset kita bertambah? Kok bisa? Apa penyebabnya? Kalau begitu, apa gunanya kita memiliki tabungan? Saya akan bahas di video edukasi kali ini. Saya akan memberikan Anda satu pertanyaan. Pernahkah kita ingin membeli sesuatu di kemudian hari, lalu kita menyisihkan tabungan atau kita menyisihkan uang di tabungan? Ketika uang kita sudah terkumpul di tabungan, harga barang sudah naik. Karena terjadi inflasi. Wow. Akhirnya gimana? Nggak jadi beli kan? Oke, sekarang kita lihat. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga terhadap sebuah produk. Saya ambil contoh saja pisang goreng. Harga pisang goreng beberapa tahun yang lalu hanya Rp100 sepotong. Coba lihat sekarang. Rp1.000 satu potong. Bahkan ada yang lebih mahal. Kalau pisang goreng kipas bisa 2.500, bisa 5.000 dan seterusnya. Pertanyaannya, Anda sudah tahu? Pisang goreng saja mengalami inflasi, ya nggak? Oke, di sisi lain, kenaikan pendapatan kita tidak secepat inflasi. Artinya, pendapatan kita tidak dapat mengimbangi kenaikan harga-harga. Akibatnya, kemampuan atau daya beli semakin turun. Tahu nggak? Rata-rata tingkat inflasi Indonesia selama 10 tahun terakhir adalah 7,4%. Dan dalam 5 tahun terakhir, 5,4%. Itu baru dari inflasi di atas kertas. Inflasi pada beberapa barang yang lain tentu jauh lebih tinggi. Seperti kesehatan. Sekarang berobat itu mahal sekali. Dan pendidikan bisa mencapai 15%. Wow. Anda bisa bayangkan? Nah, sekarang agar dapat mempertahankan daya beli, tentu kenaikan pendapatan kita setidaknya harus berada sama atau lebih tinggi dari inflasi. Jadi ketika harga naik, kita masih dapat membeli barang yang kita butuhkan. Sekarang kita kembali ke tabungan. Menabung itu baik. Dengan menabung, kita bisa punya persediaan cadangan dana yang bisa kita pakai sewaktu-waktu ketika kita perlukan. Tapi sekali lagi, menabung tidak bisa membuat kita menjadi kaya. Oke, jika kita menabung di bank, maka bank akan memberikan bunga sebagai imbalan atas tabungan kita. Sayangnya, suku bunga tabungan lebih kecil ketimbang laju inflasi. Jika laju inflasi 7%, maka bunga tabungan paling hanya sebesar 2,5 atau 3% saja. Dengan mengandalkan tabungan, kita justru kekurangan uang untuk membeli barang tersebut. Ya kan? Nah, jadi jalan keluarnya bagaimana? Kalau Anda mau mempertahankan daya beli, maka Anda bisa buka usaha lah. Beli emas atau dengan investasi, bukan menabung. Anda juga bisa investasi di properti, karena kenaikan properti juga gila-gilaan. Yang pasti, imbalan hasil investasi jauh lebih tinggi dibanding laju inflasi. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata imbalan hasil investasi saham 15% per tahun. Belum mempertimbangkan dividen. Dengan dividen hasilnya bisa menjadi 22%. Sementara hasil investasi pada obligasi pemerintah bertenor 10 tahun 8,5%. Harga rata-rata kenaikan harga emas sebesar 10,89%. Wow, Anda bisa lihat. Reksadana obligasi memberikan rata-rata imbalan hasil 5 tahun terakhir 12%. Sementara reksadana campuran 15% dan reksadana saham 28%. Semuanya jauh di atas inflasi. Sejak tahun 2006 sampai 2015, rata-rata suku bunga deposito yang diberikan bank hanya 7,23%. Lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi. Jelas bahwa menabung saja tidak cukup untuk mempertahankan daya beli, apalagi menambah aset atau kekayaan. Berinvestasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi inflasi dan mempertahankan daya beli. Saya pribadi lebih mendorong Bapak Ibu untuk menjadi pengusaha dan terus ciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ingat, menabung tidak bisa kaya. Ayo jadi pengusaha.